Jadi tadi sudah tanahnya tandus, ditambah lagi musim kemarau panjang. Maka kata Halimah, saya tidak menemukan tempat yang lebih tandus dari tempat ini. Fa in kanat ghadami la tusrahu thumma taruhu syab'an labnan. Kemudian saya lepaskan kambing-kambing karena pekerjaannya mengembala kambing. Kambing-kambingnya tidak disebutkan berapa banyaknya, tapi kemudian dilepaskan pada musim kemarau tadi untuk mencari makan dengan sendirinya. Summa taruhu, ketika sore sudah malam, kemudian kambingnya masuk ke kandang. Ternyata dia heran, kok kambing-kambing saya syabaan, kok kenyang-kenyang perutnya ini, kemarin tidak begini, kok sekarang perutnya kenyang-kenyang, labenan dan puting-puting susu nah juga terisi penuh. Wah, senang Halimah dengan suaminya ini. Waduh, ini mungkin barokah dari bayi yang kamu ambil asuh itu, Halimah. Wa ma hauluna ahadun tabuddu lahu syatun biqadrati labanin. Sedangkan tetangga kami sekitar kanan kiri itu kambing-kambingnya namanya kemarau ya kering, bahkan tidak meneteskan susu kambing sedikit pun. Biqadrati labanin, setitis susu kambing saja tidak ada karena saking kurusnya. Tapi kambing-kambingnya Halimah ini jadi berisi puting susu kambingnya ini. Wa inna agnamuhum la tarhu jayaan. Kambing-kambingnya mereka tetap ya kering, tetap kurus, tetap lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Hai para pemirsa sekalian, para saudara, mbak-mbak, kakak-kakak, adik-adikku, para pelajar sekalian. Alhamdulillah pada kali ini Allah memberi kesempatan kepada kita semua untuk ikut mengambil manfaat pada peristiwa agung pada bulan ini, yaitu bulan Maulid, atau pasnya di kalender Hijriah adalah bulan Rabiul Awal, di mana pada bulan ini telah lahir seorang manusia agung, manusia yang dipuji bukan hanya oleh umat Islam, tapi juga dipuji oleh orang-orang yang non-Muslim. Sulit non-Muslim bisa memuji, tapi beliau juga dipuji. Siapa? Pasti sudah tahu ya, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Tentang beliau sudah banyak beredar buku-buku, kitab-kitab, bahkan di YouTube, di channel-channel dibahas tentang sejarah beliau ya. Bahkan di madrasah-madrasah ada pelajaran sejarah Nabi. Nah, ini saya ambil dari sepenggal dari peristiwa kehidupan beliau yang insya Allah akan kita banyak petik mutiara-mutiara berharga yang sangat berguna bagi kehidupan kita. Dan ini tidak saya ambil dari cerita-cerita yang banyak beredar, yang kadang bercampur dengan dongeng, bercampur dengan hoax. Nah, ini saya ambil dari bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun kepada Allah, yaitu diambil dari kitab Al-Bidayah wal Nihayah karangan
Ibnu Katsir halaman 174. Saya ambil pisahnya, ini isinya tentang cerita semua. Saya ambil yaitu episode di mana beliau diasuh oleh seorang perempuan yang punya juga, yaitu Halimah. Ada tradisi waktu itu yang sekarang sudah tidak ada tradisi kaum ibu menyusukan kepada orang lain, menyusukan bayinya kepada orang lain. Dan banyak orang-orang, terutama yang miskin-miskin, yang kemampuan ekonominya rendah, itu juga menawarkan jasa untuk mengasuh bayi, menyusukan bayi. Kalau sekarang sudah tidak ada ya, mengasuh bayi. Baik, itu latar belakangnya biar tahu ya. Baik, saya ambil di halaman 174. Jadi Halimah itu beserta beberapa perempuan dari kabilah Sa'diyah Qadabat Mekkah, masuk mereka kepada kota Mekah. Annahunna kunna asyratu niswati. Mereka terdiri dari 10. Jadi berombong nih, tidak sendirian Halimah. Ada 10 orang masuk ke kota Mekah untuk menawarkan jasa menyusu, merawat bayi sekaligus menyusu. Faqadimna Makkah. Ini kata Halimah sendiri. Maka kami masuk kepada Mekah, ke kota Mekah. Fa wallahi ma'alimtu minna imra'atan. Demi Allah, ma'alimtu saya tidak tahu minna dari kami imra'atan kepada perempuan illa waqad uridu 'alaiha. Sungguh telah disodorkan, dihadapkan kepada perempuan yang sebelum tadi. Siapa? Rasulullah. Siapa Rasul? Rasul tentu masih bayi ya. Nabi masih kecil, ditawarkan ini. Kalau mau mengasuh, mau menyusukan bayi ini. Tapi fata'bahu. Mereka yang 10 menolak. Kenapa menolak? Idza qila annahu yatimun. Ketika dikatakan bahwa bayi yang mau disusukan itu adalah yatim. Tentu karena yatim tidak punya biaya untuk membalas upah bagi ibu-ibu yang mencari upah tadi. Maka taruknahu, meninggalkan kami. Tidak mau. Kata satunya, ini bu mungkin mau menyusukan bayi. Tidak ada yang mau. Satu ibu lagi dari 10 tidak ada yang mau. Maka bagaimana? Fawallahi, kata Halimah ini, demi Allah, ma'alimtu minna imra'atan. Tidak tahu siapa saya minna dari kami bersepuluh imra'atan kepada satu perempuan illa waqad uridu 'alaiha Rasulullah fata'bahu. Fa'idha sa'ida Rasulullah wairi ya, selain fa wallahi ma baqiya min sawahibi imra'atin illa akhadat radian ghairi. Jadi semuanya, kata Halimah, sudah mendapat bayi untuk diasuh, untuk disusui. Illa ghairi. Rodian ghairi, selain saya. Jadi hanya satu. Halimah saja yang hapus, tidak dapat. Semuanya yang 9 berarti dapat. Ghairi, selain saya saja. Saya. Maka bagaimana setelah Halimah tidak nemu ini, tidak nemu upahan bayi untuk disusui, qultu li zaujati Al-Haris. Jadi suaminya Halimah ini namanya Al-Haris bin Abdul Uzza. Abdul Haris bin Abdul Uzza. Suaminya Halimah ini Abdul Haris bin Al-Haris bin Abdul Uzza. Jadi putranya Abdul Uzza.
Uzza seperti tahu ya kan, namanya berhala patung yang sangat besar, jadi Haris bin Abdul Uzza. Ini katanya Halim, wallahi inni la akrahu an arji'ah baina sahabai laisa ma'i radiun. Saya ini tidak senang kembali ke kampung saya tidak membawa pekerjaan. Sudah capek-capek jauh, yang lain bangga karena dapat pekerjaan bayi untuk disusui, saya tidak mau. Saya tidak nemu, maka saya ini malu dan tidak senang. Maka la antalikna ila dzakal yatim falahus nahu. Kalau begitu suamiku, saya mau mengambil yatim yang semuanya tidak ada yang mau, saya ambil untuk disusui. Ini tabiatnya Halimah, dia masih pamit kepada suaminya. Kalau begitu karena semuanya ini sudah dapat hak asuh, sementara cuma saya sendiri yang tidak dapat, maka saya mau ambil bayi tadi itu yang yatim, semuanya tidak mau, saya ambil semuanya, tidak ada yang mau karena dia yatim, bayarannya tidak ada, ya saya ambil saja. Kemudian diizinkan oleh suaminya. Karena sudah diizinkan suaminya, maka fama huwa illa an tuhu, maka bayi tadi, yaitu bayi Nabi mulia ini, kemudian diasuh oleh Halimah karena yang lain tidak mau. Kemudian Halimah setelah dapat izin dari semua suaminya, kemudian bayi tadi diasuh oleh Halimah. Setelah itu, ini ceritanya panjang, ini saya ringkas saja, saya loncat-loncat pembacaannya karena panjang ceritanya. Setelah itu dia dibawalah bayi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini oleh Halimah ke kampungnya. Setelah masuk ke kampungnya itu, kemudian kita tahu tadi di awal ya, bahwa waktu itu sedang tahun Syahba'u. Syahba'u itu tahun yang paceklik, kemarau panjang, sehingga bahan makanan sangat sedikit, rumput-rumput sedikit, sehingga penghasilan orang ketika itu dari kambing, dari susu kambing dan daging kambing, kambingnya juga jadi kurus-kurus, susunya juga sedikit. Maka kata Halimah, wa ma'alamu ardon min ardilladhi ajadabu minha. Kata Halimah, saya tidak tahu apakah ada tanah yang lebih tandus, yang lebih kering dari tempatku ini, tempat Bani Sa'ad ini. Jadi tadi sudah tanahnya tandus, ditambah lagi musim kemarau panjang. Maka kata Halimah, saya tidak menemukan tempat yang lebih tandus dari tempat ini. Fa in kanat ghulami la tusrahu thumma taruhu syab'an labanan. Kemudian saya lepaskan kambing-kambing karena pekerjaannya mengembala kambing. Kambing-kambingnya tidak disebutkan berapa banyaknya, tapi kemudian dilepaskan pada musim kemarau tadi untuk mencari makan dengan sendirinya. Summa taruhu, ketika sore sudah malam, kemudian kambingnya masuk ke kandang. Ternyata dia heran, kok kambing-kambing saya syabaan, kok kenyang-kenyang perutnya ini. Kemarin tidak begini, kok sekarang perutnya kenyang-kenyang. Labenan dan puting-puting susunya juga terisi penuh. Wah, senang Halimah dengan suaminya ini. Waduh, ini mungkin barokah dari bayi yang kamu ambil asuh itu, Halimah.
Wa ma hauluna ahadun tabuddu lahu syatun biqadrati labanin. Sedangkan tetangga kami sekitar kanan kiri itu kambing-kambingnya namanya kemarau ya kering, bahkan tidak meneteskan susu kambing sedikit pun. Biqadrati labanin, setitis susu kambing saja tidak ada karena saking kurusnya. Tapi kambing-kambingnya Halimah ini jadi gemuk, berisi puting susu kambingnya ini. Wa inna agnamuhum latarhu jayaan. Kambing-kambingnya mereka tetap ya kering, tetap kurus, tetap lapar. Hatta adahum la yaqulu li ru'atihim. Sampai mereka cemburu berkata kepada tukang gembalanya, bagaimana ini kambing kamu ini tidak becus? Itu coba lihat kambingnya Halimah itu. Di sini diterangkan Halimah binti Abi Du'aib. Binti Abi Du'aib. Itu putranya Abi Du'aib itu. Kambingnya gemuk-gemuk. Kamu itu bagaimana? Akhirnya bagaimana? Kemudian dikembalakan bersama. Ya, besoknya pengembala yang kambingnya kurus-kurus tadi, wah kalau begitu ya kami ikut di mana tempatnya Halimah menggembalakan kambingnya. Kemudian digembalakan bersama agar ikut ketularan. Gemuk-gemuk juga kambingnya, kenyang-kenyang juga, puting susunya penuh. Bagaimana? Fayasrahuna ma'aghanami haitsu tusrahu. Maka mereka mengembalakan kambing-kambing tadi beserta kambing-kambingku. Fayarihuna aghnamhum jayaan. Ketika sore dilihat kambingnya kok tetap lapar, kok tetap kurus. Bagaimana? Ma fiha qatratul labanin. Wa taruhu aghnami syabba'an laban. Sementara kambingku tetap gemuk, tetap kenyang, puting susunya penuh, mengalirkan banyak cairan, sementara kambingnya mereka tetap kurus, tetap kelaparan. Wah, bagaimana? Kemudian jadi yakinlah Halimah beserta suaminya Haris tadi bahwa ini barokahnya bayi ini. Bayi kecil yang dibawa dari Mekah tadi. Maka makin yakin mereka, falam yazallahu yurina al-barakata, maka tidak henti-henti, terus menerus Allah itu menurunkan barokah dengan memberi rezeki yang banyak tadi. Karena mata pencaharian mereka minumnya dari susu kambing, makannya dari daging kambing, menjual juga dari situ. Maka kami menjadi sejahtera. Alhamdulillah. Begitu terus berlanjut itu sampai hatta balagho sanataihi. Sampai bayi kecil Muhammad tadi berumur 2 tahun. Sanataihi 2 tahun ya. Karena sudah kebiasaan kalau sudah 2 tahun harus dikembalikan kepada ibunya. Bayi tadi sudah 2 tahun maka harus dikembalikan kepada ibunya. Fakana yashibbu shabbaban la yashibbu al-gulman. Maka dia berusia 2 tahun harus dikembalikan kepada ibunya. Fagadimna bihi ala ummihi. Maka Halimah tadi turun gunung
kembali ke Mekah, kemudian dia mengembalikan bayi asuhannya tadi kepada ibunya Nabi. Ibunya Nabi tahu semua ya, siapa namanya? Ayo, siapa? Aminah. Ya, dikembalikan kepada ibunya, yaitu Aminah. Kemudian Halimah menceritakan kepada Aminah bagaimana barokahnya bayi kecil setelah dia asuh, bagaimana bedanya nampak jelas dengan tetangga kanan kirinya di saat musim kemarau paceklik seperti ini. Kambing-kambingnya mengalirkan air susu banyak, malah gemuk-gemuk. Maka Halimah merayu lagi kepada Halimah merayu kepada Aminah agar diberi waktu lagi untuk mengasuh bayi Muhammad tadi. Kalau dulu 2 tahun yang lalu kan tidak ada yang mau, wanita lain tidak mau, Halimah juga maunya terpaksa karena ini yatim piatu. Yatim, Aminah masih hidup, masih yatim, belum piatu, tidak ada bapaknya, sehingga miskin, tidak bisa memberi bayaran penuh. Tapi setelah dicoba mengasuh, ternyata bayaran itu tidak datang langsung dari Aminah, tapi barokah dari kambing-kambingnya gemuk, banyak menghadirkan susu, bisa dijual, beda dengan yang lain. Maka dia merayu kepada Aminah lagi agar diberi hak lagi untuk mengasuh bayi tadi. Da'ina narjuh bibnina hadis sanatul ukhra. Da'ina, biarkan kami wahai Aminah, biarkan kami untuk mengasuh narjuh bibnina hadis sanatul ukhra, untuk mengasuh lagi bayi ini di tahun berikutnya. Ini sudah 2 tahun peraturannya, tapi kami mohon kamu kasih izin kami untuk mengasuh bayi ini lagi. Wah, ini tambah aja alasan. Fa inna nakhsha alaihi wa ba'a Makkah. Kami takut bayi ini yang sehat di asuhan kami ini nanti terkena wabah di kota Mekah. Mungkin tidak ada keterangan kenapa Halimah berkata begini. Mungkin waktu itu sedang berjangkit wabah di kota Mekah. Fa wallahi ma zilna biha hatta qalat. Maka Halimah berkata begitu tidak 1 kali, terus merayu, memohon merayu kepada Aminah. Famazilna, tidak henti saya minta begitu, karena saking senangnya kami memohon. Maka bagaimana? Lihat nih jawabannya Aminah. Hatta qalat, sampai berkata Aminah, na'am, ya saya izinkan lagi. Ya, setelah 2 tahun kemudian diperbolehkan mengasuh lagi. Fasaratuh ma'ana. Maka diizinkan lagi untuk mengasuh bayi Muhammad tadi. Berapa tahun ini? Syahraini aw salasatin. Jadi 2 tahun ditambah 2 bulan atau 3 bulan. Antara 2 bulan atau 3 bulan lagi diasuh Halimah lagi. Itulah ceritanya bagaimana Nabi Muhammad diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. 2 tahun kalau sekarang dipelajari adalah masa yang memang dianjurkan oleh dokter, ya, karena kalau dokter itu dianjurkan ibu menyusui bayi itu 2 tahun. 2 tahun. Bahkan di Al-Quran difirmankan oleh Allah, yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Menyusui ibu itu kepada bayinya 2 tahun sempurna.
2 tahun. Kalau oleh dokter dikatakan ASI eksklusif. Air susu ibu eksklusif, tidak boleh dicampur apapun. Biasanya dicampur bubur, dicampur makanan lunak, tidak boleh. 2 tahun khusus air susu ibu. Sementara sekarang air susu bayi sudah diganti. Nah, ini zaman sekarang, zaman modern, sudah diganti, bukan air susu dari manusia, dari ibu atau dari pengasuhnya, tapi sudah diganti dengan air susu sapi. Air susu sapi mahal-mahal sekarang air susu sapi. Yang lebih bagus adalah air susu ibu, bukan air susu sapi. Yang lebih mahal daripada tradisi tadi, bahkan mempekerjakan seorang perempuan untuk memberi air susu. Jadi kaum ibu, adik-adik yang putri, itu jadi pelajaran bahwa putra putrimu nanti jangan disusukan kepada sapi dengan macam-macam mereknya itu ya. Saya sebut mereknya apa itu, waduh, Freshen Big apa-apa, 100.000 kadang satu kardus, itu tidak bagus. Tetap lebih bagus air susu ibu, atau walaupun tradisinya sudah tidak ada tadi, lebih bagus disusukan kepada orang lain. Tentang bapak-bapak ini sekarang, air susu itu memang kalau yang beredar di Indonesia sekarang itu susu pabrik, itu susu yang tidak dari asli susu, tapi dari susu sapi. Kalau tidak susu sapi, diambil dari milk, yaitu cairan tepung, diberi gula, diberi air, jadilah itu manis. Padahal itu bukan susu. Yang lebih bagus susu kambing seperti ini, susu kambing yang lebih bagus. Begitu para pemirsa sekalian.